Silakan. Ahli Dr. Suharko, waktunya 20 menit, nanti termasuk dengan tanya jawab. Paparan bisa kurang lebih 10 menit. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Majelis Hakim yang mulia, hadirin sekalian yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Yang mulia, selama saya mengamati proses pemilu tahun 2024 ini, saya melihat bahwa Presiden Jokowi menempati posisi dan peran yang sangat sentral dalam pemilu 2024. Dan karena itu kemudian saya membangun argumen bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi memiliki suatu desain tertentu untuk memenangkan calon yang didukungnya. Jadi pertama saya ingin berangkat dari dua argumen utama saya. Yang pertama adalah pemerintah Jokowi menjalankan suatu desain sistematis untuk mempengaruhi perilaku pemilih atau voting behavior untuk memenangkan paslon nomor 2. Dan dalam konteks desain itu, faktor penting atau variabel penting di dalam desain itu adalah peran dari Presiden Jokowi dan menentukan proses dan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Saya menduga bahwa kenapa Jokowi memiliki peran sentral dalam pemilu tahun 2024 itu adalah sebuah strategi pemenangan yang disusun oleh tim pemenangan 02. Yang dalam hal ini menurut saya mereka mendasarkan pada berbagai hasil survei politik yang dalam kurun waktu pemilu sejak tahun 1999 sampai tahun 2019 ini itu secara konsisten ada dua variabel utama yang mempengaruhi perilaku pemilih. Saya tidak mengatakan bahwa variabel-variabel lain tidak penting, tapi dua variabel ini oleh para peneliti, oleh lembaga-lembaga survei ditempatkan sebagai variabel yang sangat penting dan berpengaruh. Dua variabel itu adalah variabel kondisi atau kinerja ekonomi nasional dan variabel kepemimpinan atau leadership atau juga sering disebut dengan ketokohan dari calon petahana. Yang pertama, variabel kondisi ekonomi nasional kita. Secara umum, secara global, dalam banyak pemilu di berbagai negara, ketika kondisi ekonomi itu stabil, tidak ada gejolak ekonomi yang berarti, tidak ada krisis ekonomi, itu akan membawa pada suatu generalized perception di kalangan masyarakat bahwa kondisinya baik-baik saja, sehingga mereka akan cenderung untuk mengarahkan pilihannya pada calon petahana. Dan di Indonesia, meskipun kita mengalami COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022, kita melihat bahwa pemerintah Indonesia relatif mampu mengendalikan dan bahkan kemudian secara perlahan mampu memulihkan, merecovery ekonomi dari terpaan krisis dan pandemi COVID-19. Karena itu kemudian secara ekonomi nasional kecenderungannya bahwa warga pemilih itu akan cenderung pada petahana atau pada pemerintah atau yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa. Yang kedua adalah variabel kepemimpinan atau ketokohan. Nah, dari pemilu tahun 1999 sampai pemilu tahun 2014 misalnya, ketokohan menjadi suatu variabel yang sangat dipertimbangkan oleh pemilih ketika mereka menentukan pilihannya di TPS, gitu ya. Dan kita bisa melihat capaian yang dimiliki oleh Presiden SBY tahun 2004 dan tahun 2014, kemudian Presiden Jokowi tahun 2014, 2019, itu semuanya menunjukkan bahwa keduanya memiliki ketokohan yang luar biasa, ketokohan yang kuat, yang kemudian direkognisi oleh para pemilih dan kemudian dipilih sebagai presiden. Terkait khusus dengan Presiden Jokowi, saya kira kita semua sudah sering melihat berbagai penggambaran
ketokohan dari Jokowi sebagai figur tokoh yang sederhana, yang baik hati, yang peduli, atau sering juga disebut dengan pro rakyat, yang populis, suka terjun ke masyarakat dengan cara belusuan dan sebagainya. Semuanya menunjukkan bahwa tokoh Jokowi adalah figur yang merakyat, yang kuat di benak pikiran para pemilih. Karena itu kemudian saya berhipotesa bahwa kalau seandainya Undang-Undang Dasar kita memungkinkan 3 periode dan Pak Jokowi itu maju kembali, saya menduga beliau tidak susah untuk menang kembali. Dan saya kira juga menduga bahwa ketika kemudian Presiden Jokowi mengendorse salah satu paslon, maka kemungkinan yang di-endorse juga akan mudah dalam memenangkan kompetisi pemilu tahun 2024. Saya ingin fokus pada figur Presiden Jokowi sebagai sebuah kunci kemenangan. Ketika paslon nomor 2 berhasil atau mampu menempatkan Jokowi sebagai tokoh yang ada dalam pihaknya, maka menurut saya paslon nomor 2 sudah menggenggam sebuah kunci atau kartu kemenangan. Dan kemudian inilah yang kemudian mendasari saya kira titik awal bagaimana kemudian ketidaknetralan, keberpihakan dari seorang presiden yang seharusnya berdiri di atas kaki semua rakyat Indonesia, tidak berpihak, itu terjadi. Keberpihakan Presiden Jokowi juga kemudian sangat jelas ketika kemudian tanpa ragu, tanpa rasa malu, bahkan mungkin kalau orang Jawa orang patut, itu kemudian melakukan tindak nepotisme dengan memaksakan anak sulungnya sebagai calon presiden melalui putusan MK nomor 90. Nah, kemudian ketika kemudian strategi pemenangan ini sudah firm, maka kemudian saya melihat bahwa pemerintahan Presiden Jokowi melakukan serangkaian tindakan-tindakan politik untuk memenangkan paslon nomor 2. Yang pertama, dan sudah sering sekali disampaikan di dalam forum ini, adalah kebijakan dan implementasi penyaluran bansos. Pada titik ini saya ingin menambahkan bahwa bansos bagi warga, bagi pemilih, itu memberikan suatu rasa aman. Karena pada umumnya penerima bansos adalah mereka yang dalam kondisi ekonomi yang rentan. Dan ketika kerentanan itu dilindungi oleh suatu penggelontoran bansos, maka rasa aman itu akan muncul. Kenapa rasa aman? Karena kita hidup dalam sebuah sistem kapitalistik di mana persaingan dan akumulasi kapital sangat terasa sekali, sangat ditekankan. Dan dalam konteks persaingan itu akan ada banyak pihak yang tersingkir, yang tereksklusi, yang kalah. Dan negara seharusnya memang hadir untuk melindungi mereka-mereka yang kalah ini. Kelompok menengah bawah, kelompok bawah adalah mereka yang biasanya tersingkir oleh sistem kompetisi ini. Celakanya kemudian adalah bahwa sistem perlindungan ini kemudian disalahgunakan untuk pemenangan pemilu. Kedua adalah upaya-upaya untuk menguatkan citra Presiden Jokowi. Dan ini saya kira sangat jelas dilakukan melalui berbagai kebijakan, terutama melalui berbagai propaganda, melalui berbagai siaran dalam media-media sosial, televisi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah pelanggengan hegemoni kekuasaan Jokowi. Hegemoni yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak dengan cara yang represif, tapi dengan cara yang halus dan intens.